Pada suatu hari, aku kan lagi di fakultas nih nyekrol HP. Terus tiba-tiba ketemu berita ini. Nggak tiba-tiba juga sih. Terus ketemu berita katanya DPR itu mewakili ketua partai. Nah terus aku kaget, tapi bukan kaget karena itu. Kin, udah waktu pulang kok ini. Nggak pulang nggak kamu? Dari tadi kajang pulang. Saking asiknya, aku tuh sampai lupa jam pulang. Nah pulang lah aku kan, dada-dada dulu aku kan, sampai ke parkiran. Saking kepikirannya aku sama berita tadi, akhirnya aku begini. Kin, bukan motormu itu. Iyalah. Sampai salah motor aku saking kepikirannya. Nah, aku sampai kostum mikir, demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu gimana dong? Demokrasi. Apakah negara kita adalah negara demokrasi atau sekadar basa-basi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan saya Siti Sakinah dengan NIM 208016047, di mana hari ini saya sudah menyediakan 3 narasumber yang sangat luar biasa yang sudah saya siap tanyai mengenai ke overthinkingan saya kemarin mengenai demokrasi di Indonesia. Maka dari itu kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama yaitu Mbak Marta. Oke Marta, ini kira-kira gimana demokrasi kita sekarang ini, sepakat kalau Anda baik-baik saja? Kin, kesini Kin. Oh, Nah itu sepakat sih Kin. sepakat ya? Sepakat nggak kalau demokrasi kita tuh udah baik-baik aja? Bener lah, pastilah sepakat. Kayak gitu bisa diceritain nggak gimana realita demokrasi kita saat ini? Kalau misalnya sepakat kalau udah baik-baik aja nih demokrasi. Karena suara kita itu nggak pernah didengar, pun juga didengar ya paling dikit aja gitu loh. Ya paling cuma sepersekian persen kita dengar, sisanya nggak pernah didengarin suara kita. Lihat aja dewan yang katanya mewakili kita, tapi rasanya bukan mewakili kita, Kin. Coba tonton rapat Komisi 3 kemarin. Katanya kan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang dimana ini tentu dong implementasinya dalam pemilu. Ya, pemilu. Nah, tapi kan dalam pemilu suara kita bisa dijual belikan lagi. Oke, baik. Terima kasih, sekian dari saya, laporan dari saya, dan akan saya kembalikan ke Kinah di studio. Baik, terima kasih Siti atas laporan yang sudah disampaikan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya, Kinah, di mana kami sudah menyiapkan berita-berita fenomenal, fantastis, aktual, dan tidak menyesatkan. Dan kami akan menemani Anda sekitar 1 menit ke depan. Insya Allah. Baik pemirsa, berita pertama adalah mengenai pejabat atau dewan yang keceplosan, yang mengatakan bahwa tunggu dulu, kita harus ikutin atasan dulu. Dan berikut adalah cuplikannya. Ya, Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Siap kalau diperintah. Jadi jangan heran pemirsa ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa demokrasi kita ini tidak sehat, demokrasi kita ini tidak baik. Ya, siapa tahu mereka ada betulnya. Baik pemirsa, marilah kita beranjak ke berita selanjutnya, yaitu masih mengenai tentang demokrasi. Dan ini adalah demokrasi tempo dulu, dan sepertinya ini cocok dibawakan oleh sahabat saya. Silahkan. Tak lengkap rasanya kalau kita hanya mengingat-ingat yang dulu, bukan hanya dijadikan sebagai trauma, namun dijadikan sebagai pembelajaran atau ibrah untuk ya agar kedepannya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dulu pada pemerintahan masa Orde Baru, ya teman-teman, kasus Munir, lalu Marsina, dan aktivis lainnya yang bersuara lalu dibungkam, padahal mereka menyuarakan hak mereka sebagai rakyat. Demokrasi kita sejak dulu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Makin kesini ada yang namanya kebebasan berpendapat. Jadi teman-teman yang berdemo itu diperbolehkan walaupun kalau demo tetap dilempar gas air mata kan. Demokrasi kita sekarang memang cukup problematik. Ingat gak teman-teman waktu itu yang membuat undang-undang, yang membuat aturan ugal-ugalan pada saat masa COVID yang cukup kontroversial karena emang aturannya sangat mewakili rakyat. Tapi rakyat investor maksudnya. Maka sebagai problem solving dari problematika tersebut harus ada 3 pilar yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat sebagai pegangan kita. Yang pertama harus ada aturan. Kemudian yang kedua harus ada yang namanya setara. Jadi kita ini sama, kita ini setara, kita punya hak yang sama, hak untuk hidup, hak untuk memilih. Tapi memilih dengan menggunakan hati nurani, bukan memilih karena dibayar. Lalu hak untuk bersuara, jadi kalau kita bersuara nih jangan dibungkam. Kemudian yang ketiga harus adanya transparansi. Kita nih dilibatkan sebagai rakyat. So, walaupun kita tahu negara kita demokrasinya saat ini sedang tidak baik-baik saja, sedang cukup problematik, namun tetaplah menjadi rakyat yang baik. Karena kalau bukan kita yang baik, siapa lagi yang baik? Tetaplah bermitra kepada pemerintah ketika pemerintah berada di jalan yang benar, namun marilah kita kritik ketika ada kemungkaran. Ya, jangan takut untuk bersuara, namun takutlah ketika tidak ada lagi yang bisa untuk bersuara. Saya Siti Sakinah, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada.